Oke, sudah mulai saya rasa. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, seperti yang saya sampaikan ya, hari ini saya agak ngebut menyampaikannya, tapi seharusnya ini tidak susah. Kaitannya pada hari ini saya akan mengarahkan, pertama mungkin saya akan mengenalkan terkait graf transversal dan planarity, lalu kemudian saya akan melanjutkan dengan representasi graf. Jadi seperti yang pernah ditanyakan dulu ya, bagaimana kita merepresentasikan graf itu dalam bentuk array atau matrix gitu ya. Jadi nanti kita akan merepresentasikan ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu terkait graf transversal ya. Pertama yang dinyatakan ya, transversal di dalam graf itu artinya apa? Kita akan mengunjungi atau mendatangi simpul-simpul dengan cara yang sistematik ya. Jadi teratur, terorganisir gitu ya. Kita itu akan mengunjungi simpul-simpul yang kita tuju itu secara sistematik. Nah, di mana di dalamnya untuk menyelesaikannya kita akan biasanya kita menggunakan dua macam algoritma yang disebut pencarian melebar atau pencarian mendalam. Pencarian melebar ini biasanya menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search, gitu ya. Sedangkan pencarian mendalam namanya algoritmanya adalah DFS atau Deep First Search. Ya, jadi kita bergantungnya melihat mengunjungi simpulnya itu secara melebar. Yang kedua itu mengunjungi simpulnya secara mendalam. Nah, kita akan pelajari satu persatu kedua algoritma ini secara umum, ya. Yang pertama terkait algoritma pencarian melebar atau BFS. Alur jalan algoritma BFS itu yang pertama, misalkan kita mengunjungi simpul yang dinamakan V. Simpul itu kan vertex ya. Simpul dengan vertex itu definisinya sama ya. Cuma dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan kalau bertetangga itu berarti kan yang sebelah kanannya ya. Sebelah kanannya. Jadi misalkan ini simpul V gitu ya. Nggak tahu bentuknya seperti apa ini. Kayak gini atau dan lain sebagainya. Nah, karena ini adalah algoritma pencariannya melebar, maka setelah kita menemukan menggunakan simpul V, kita akan pilih mengunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul V. Nah, terus kemudian kita akan melanjutkan kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, jadi berkaitan gitu ya. Dari V ke kanan, ke kanan, ke kanan misalkan, atau ke kiri, sampai akhirnya yang di urutan melebar ini selesai, baru kita ke bawahnya. Itulah gambaran algoritma pencarian secara melebar. Nah, dalam kasus ini, jika grafnya itu berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras D dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi simpul pada aras D+1. Aras itu level ya, masih ingat ya. Jadi misalkan ini bentuknya adalah pohon berakar, gini ya, misalkan banyak gitu ya. Maka sebelum kita ke bawah, ini kan misalkan aras D ya, atau level D ya. Ini kita selesaikan dulu, kita tambah-tambah, kita kunjungi, baru kita melanjutkan ke level D+1 atau bawahnya. Jika teman-teman hafal definisi level atau aras itu kan seperti itu ya. Kemudian kita kunjungi yang bawahnya. Seperti itu. Terus kemudian bedanya apa dengan algoritma pencarian mendalam atau DFS? Maka secara definitif karena dia mendalam berarti yang disebut simpul ini ya. Jadi ibaratnya kalau kita ketemu di pohon berakar seperti ini ya, yang diselesaikan itu yang satu keturunan ya. Ini istilahnya apa ya kemarin? Satu leluhur ya, dalam satu leluhur itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Jadi bukan secara bertetangga tetapi secara garis keturunan gitulah ya, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini ada alur jalan algoritma DFS. Yang pertama kita mengunjungi simpul V. Ya, misalkan kita punya simpul V ya. Simpul V kita kasih nama gini ya.
Terus kemudian kita akan mengunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Nah, bertetangga ini karena dia simpulnya mendalam, bertetangganya hanya bisa untuk satu jenis yang dengan keluarga yang sama, ya. Ibaratnya ini ya. Ini pentolannya. Jadi misalkan ini V ya, maka kita geser ke W. W-nya sini. Terus kemudian kita lanjutkan ke bawahnya dan seterusnya. Ini mungkin akan lebih kita akan lebih familiar ketika kita menemukan studi kasus gitu ya. Namun kayaknya tidak memungkinkan untuk pertemuan hari ini. Jadi sementara untuk hari ini kita kenali dulu aja jenis algoritmanya. Ya. Terus kemudian ulangi DFS mulai dari simpul W. Kita akan lanjutkan dari simpul W, misalkan simpul W gitu ya. Lalu kita lakukan ini tetangganya. Kita keturunannya terus tetangganya. Terus kita lanjutkan ke simpul selanjutnya gitu ya. Keturunannya tetangganya dan seterusnya. Pokoknya dia akan dirunut ini ya. Ketika mencapai simpul U misalkan sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi, pencarian dirunut balik ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Ya, itu ya seperti itulah ya gambarannya ya. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dibaca-baca kembali. Ya. Lalu kemudian saya akan mengarah ke Euler-Tor. Ya, definisi Euler-Tor. Di awal pertemuan kita bukan di awal pertemuan ya, setelah UTS ya. Setelah UTS kita sempat belajar tentang jembatan Königsberg ini ya, jembatan Königsberg. Nah, kita akan mengarah pada urusan Euler-Tor dan Euler-Trail. Ya. Berawal dari permasalahan jembatan Königsberg, Pak Euler itu memperkenalkan istilah Euler-Trail. Ya. Apa itu Euler-Trail? Dia adalah sebuah jalur yang melalui setiap sisi atau edge dalam graf G, di mana dia melewati tepat satu kali, gitu ya. Dulu di awal pertemuan setelah UTS kita tanyakan, apakah memungkinkan nih kondisi seperti ini, tapi setiap edge itu hanya dilewati satu kali. Nah, akhirnya kondisi itu didefinisikan menjadi sebuah istilah yang disebut Euler-Trail. Ya, Euler-Trail itu adalah jalur yang melalui setiap sisi dalam graf G, di mana dia itu hanya tepat satu kali. Di sini saya bicara definisi dulu. Ya. Lalu kemudian ketika jalur dari graf tersebut itu tertutup, dia disebut Euler-Tor. Ya. Euler-Tor. Jadi jalurnya itu ya itu aja, tertutup. Enggak, kita tidak mempersilahkan jalur lain bergabung pada graf tersebut. Lalu kemudian sebuah graf itu dikatakan Eulerian jika dia itu memiliki Euler-Tor. Ya, tahu bedanya ya? Euler-Trail itu tadi jalur yang hanya dilewati satu kali. Terus kemudian Euler-Tor itu adalah jalur pada graf yang sifatnya tertutup. Dan sebuah graf itu disebut Eulerian jika dia memiliki Euler-Tor. Seperti itu. Saya lanjutkan agak cepat juga. Nah, definisi itu dinyatakan pada corollary dan teorema yang menyatakan bahwa sebuah graf terhubung akan memiliki Euler-Trail jika graf tersebut paling banyak memiliki dua vertex berderajat ganjil. Ya, seperti halnya yang saya sampaikan kemarin, kondisi seperti ini nih, teorema-teorema seperti ini dapat digunakan ketika kita itu tidak tahu gambarnya atau belum tahu gambarnya. Gambar grafnya itu belum tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apakah kalau misalkan kita gambar grafnya sudah tahu tidak bisa? Tentu saja juga bisa. Namun biasanya lebih mudah gitu loh. Kalau untuk gambar graf yang kita sudah tahu gambarnya, kita akan lebih mudah menyelesaikan tanpa menggunakan corollary atau teorema. Nah, corollary ini membantu. Tadi bagaimana kita menentukan apakah graf tadi memiliki Euler-Trail atau tidak. Secara definitif tadi kan dibilangi kalau Euler-Trail itu adalah sebuah graf yang dia akan setiap sisinya itu akan dilalui sebanyak satu kali.
Nah, bagaimana kita memastikan kalau jawaban kita itu benar? Nah, corollary ini membantu. Sebuah graf itu akan memiliki Euler trail jika pada graf tersebut paling banyak ada 2 vertex berderajat ganjil. Kita sudah belajar minggu lalu tentang derajat pada graf ya. Saya yakin semuanya tahu. Berderajat ganjil berapapun, bisa 1, 3, 5, dan seterusnya. Ya. Kemudian teorema 3.1 ini juga memperkuat sebuah graf terhubung adalah Eulerian. Tadi Eulerian itu adalah graf yang memiliki Euler tour gitu ya. Jika semua intermediate vertexnya pada graf tersebut berderajat genap. Intermediate itu berarti yang tengah-tengahnya ya. Jadi misalkan ini ujung gitu ya. Misalkan ini terbuka, ini harusnya tertutup ya kemarin ya. Kita kasih gambaran lah, misalkan kayak gini. Intermediate itu berarti yang antaranya ya, yang tengah-tengahnya ini. Ini ada misalkan ada vertex edge gitu ya. Jika dalamnya semua itu berderajat genap, maka dia disebut Eulerian. Eulerian berarti dia memiliki Euler tour. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan mengenalkan tentang istilah Hamiltonian cycle gitu ya. Tadi kan kita tentang Euler tour, Euler trail gitu ya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang Hamiltonian cycle. Nah, sebuah path itu berarti jalur gitu ya. Sebuah jalur yang dapat mencakup semua vertex pada graf G, dia disebut Hamiltonian path. Artinya apa? Semua vertex itu dijangkau gitu ya. Tidak ada yang vertex yang tidak terhubung dengan yang lainnya gitu ya. Dan Hamiltonian yang tertutup dan close Hamiltonian path artinya jalur Hamiltonian yang tertutup, dia disebut Hamiltonian cycle. Saya rasa jelas ya. Kalau istilah cycle itu berarti kan yang tertutup, dia tidak ada jalur yang terbuka. Ya, dia disebut Hamiltonian cycle. Nah, sebuah graf dikatakan memiliki sifat Hamiltonian jika graf tersebut memiliki Hamiltonian cycle di dalamnya. Ya, oke. Jelas saya rasa ya. Kita akan runtut kembali. Sebuah graf dikatakan memiliki sifat Hamiltonian jika graf tersebut memiliki Hamiltonian cycle. Di mana Hamiltonian cycle tadi sifatnya definisinya adalah seperti ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Penjelasan yang ngebut masih definitif ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Saya lanjut dulu ya, agak ngebut ya. Saya sampai bingung sendiri. Soalnya target yang harusnya kalian sangat mudeng itu nanti di graph representation ya. Karena itu tadi yang kaitannya dengan array. Dulu kalau nggak salah ada yang tanya ya, saya lupa siapa. Nafis ya kalau nggak salah, atau Nawaf, yang kaitannya penyelesaian graph dengan array. Nanti di paling belakang ya, graph representation. Saya lanjutkan dulu berarti. Nah, ini beberapa aplikasi, tapi hari ini kita tidak menyelesaikan karena kita nggak nutut ya. Materi hari ini adalah 3 kali pertemuan seharusnya. Saya rasa beberapa sudah pernah tahu lah ya definisinya. Kemarin saat mengerjakan itu juga saya rasa sudah ada sedikit gambaran gitu untuk penyelesaian ini. Nanti kita sepakati aja di akhir, apakah nanti UASnya itu tugas besar ataukah tulis kalau kondisinya seperti ini, ataukah tulis yang dikerjakan selama 1 hari gitu ya, bukan 2 jam, karena kondisinya ada beberapa aplikasi yang belum diselesaikan, misalkan seperti itu ya. Oke, salah satu aplikasinya adalah masalah the Chinese Postman Problem. Ini masalah ini cukup cukup familiar dan cukup terkenal gitu ya. Beberapa sudah menggunakannya untuk skripsi.
Tugas seorang tukang pos adalah mengambil surat-surat dari kantor pos dan mengirimkannya ke masing-masing alamat. Rata-rata tukang pos akan melalui setiap jalan dalam wilayah kerjanya minimal 1 kali. Ya, permasalahan yang disebut juga disebut dengan istilah route inspection problem. Ya, ini adalah bagaimana si tukang pos itu dapat merancang rute minimal agar pekerjaannya dapat terlaksana secara efisien. Jadi bisa, apakah memungkinkan kita menggunakan algoritma Dijkstra gitu ya. Nah, ini tergantung dengan problemnya. Ya, kita harus mempelajari dulu apakah problemnya ini bisa menggunakan Dijkstra dan kawan-kawan atau tidak. Oke, seperti itu. Hari ini kita tidak akan mengerjakannya. Saya hanya akan menjelaskan saja. Ya, salah satu aplikasi yang kita memanfaatkan beberapa paparan terkait graph transversal seperti itu. Terus kemudian ada juga masalah the traveling salesman problem. Ya, selain postman itu traveling salesman problem. Jadi ibaratnya ketika seorang salesman itu ya ingin mengantarkan barang gitu ya, pasti kan kurir gitu misalkan kan, kurir atau salesman itu kan biasanya mendapat area gitu ya, area 1, area 2, area 3. Nah, misalkan kita dapat area 3 gitu, saya akan mengantarkan dari si A, B, si C, otomatis mereka perlu melakukan analisis gimana caranya nih. Tentu saja yang menggunakan analisis itu bukan kurirnya ya, tapi manajemen. Bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai semuanya dalam 1 hari dengan bensin yang cukup gitu ya misalkan ya, dengan lebih ringan sehingga saya tidak boros, seperti itulah ibaratnya, gampangnya. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan mempertimbangkan jarak terpendek yang menggunakan bobot gitu ya, weight bobot seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini karena belum terbahas, mungkin bisa saya geser ke UAS ya. Jadi silahkan nanti teman-teman saya beri kisi-kisinya. Nanti silakan mempelajari tentang Chinese Postman Problem, terus kemudian Traveling Salesman Problem. Tentu saja saya tidak bisa memberikan studi kasus yang rumit, karena biasanya studi kasus ini bisa diselesaikan dalam 1 semester ya, paling cepat untuk skripsi. Jadi ini tidak memungkinkan jika saya buat studi kasus rumit untuk diselesaikan dalam waktu 2 jam di UAS. Seperti itu. Tapi teman-teman perlu tahu, sehingga ketika nanti saya berikan studi kasus yang berkaitan dengan itu bisa diselesaikan. Oke, ini juga ada juga aplikasi yang terakhir terkait the next tour. Jadi kita main catur gitu ya. Anda pasti tahu bidak kuda pada permainan catur gitu ya. Dalam bahasa Inggris bidak ini disebut knight. Jika kuda ini diletakkan di sebarang kotak untuk kemudian melakukan perjalanan dengan cara pergerakan kuda, ini harusnya yang bisa catur ini ngerti ya. Kebetulan Bu Puji nggak ngerti catur, jadi saya nggak ngerti bidak kuda itu bisa lompat berapa gitu ya. Ada yang tahu mungkin melompat 1 ke kanan atau ke kiri atau tidak bisa serong atau seperti apa, saya kurang tahu ya. Nah, jika diinginkan situasi bahwa kuda tersebut misalkan mengakhiri perjalanan pada attacking square atau close tour, yang B mengakhiri perjalanan di sebarang kotak atau open tour. Ya, kita ada 2 opsi, apakah mau close atau open. Kalau open itu bebas akhirnya, kalau close ditentukan ya. Pokoknya dia kondisinya harus di sini aja, nggak boleh keluar dari sini, misalnya gitu. Nah, ini dulu itu kalau di pertemuan sebelumnya itu, di tahun sebelumnya saya minta membuat kajian ya, terutama yang laki-laki nih yang suka catur, buat kajian komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini juga salah satu clue ya, nanti silakan teman-teman pelajari, nanti di minggu tenang, insya Allah akan di antara ketiga itu akan saya masukkan di UAS, ya salah satu saja. Oke. Kemudian kita geser ke planarity. Nah, agak ngebut ya. Geser ke planarity. Planarity atau planaritas, kalau kita tahu istilah plan itu kan berarti datar gitu ya. Berarti kita akan berhubungan dengan graf yang urusannya mendatar saja. Pada
kasus yang mendatar gitu ya, bukan. Pada aplikasi yang bentuknya datar. Contohnya nih, pada pembuatan printed circuit board atau PCB. Ya, ini pasti teman-teman dari SMK familiar dengan PCB ya. Pada kasus pembuatan PCB harus dipastikan bahwa tidak ada koneksi yang saling berpotongan. Nah, tidak ada koneksi yang saling berpotongan. Atau permasalahan bagaimana merancang perlintasan rel kereta api. Oke ya, ingat rel kereta api. Pada perlintasan rel kereta api yang melalui sebuah wilayah, tanpa adanya atau dengan seminimal mungkin perpotongan antara rel kereta api dengan jalan-jalan raya yang ada di wilayah tersebut. Nah, sudah ada gambarannya ya. Planaritas itu berarti kita berbicara pada kondisi studi kasus yang mendarat dan tidak boleh ada edge yang berpotongan. Ya, sudah ada gambaran ya dari PCB dan rel kereta api. Nah, masalah di atas sama dengan bagaimana kita menggambarkan sebuah graf pada sebuah bidang di mana graf tersebut tidak diperbolehkan ada perpotongan garis. Ini adalah definisi planaritas. Oke ya. Nah, sekarang kita bawa. Dan sebuah graf dikatakan planar jika graf tersebut memiliki geometric representation alias dapat digambarkan sedemikian sehingga tidak ada perpotongan edge. Oke ya. Sudah tahu ya definisi apakah graf tersebut planar atau tidak? Kita akan mengecek graf planar, dikatakan planar jika graf tersebut memiliki geometric representation atau dapat digambarkan sedemikian sehingga tidak ada perpotongan edge. Intinya graf tersebut digambarkan pada kondisi geometrik atau datar gitu ya, dan tidak ada perpotongan edge. Oke. Dan sebuah graf H merupakan planar embedding atau plane graph, plane ya, datar dari graf G pasti bersifat isomorfik. Kita sudah belajar isomorfik dengan graf G. Saya ulangi lagi, misalkan ini ada graf H, di mana graf H itu adalah sifatnya planar embedding atau plane graph dari graf G, ya, berarti apakah dia subgraf? Bisa jadi H ini subgraf dari G, ya. Dia itu pasti bersifat isomorfik dengan graf G, graf intinya, ya, seperti itu. Untuk membantu pembuktian planaritas sebuah graf seringkali digunakan Jordan curve sebagai alat bantu. Nanti silakan teman-teman buka Jordan curve itu kayak apa sih ya. Jordan curve itu secara definitif dia adalah sebuah kurva non self intersecting dengan origin dan terminus yang identik. Masih ingat ya, origin ini titik awal, terminus itu titik akhir. Kalau identik berarti dia titik awalnya dan titik akhirnya itu sama. Jadi kita kondisi pulang ke rumah, yaitu terminus, origin dan terminusnya itu sama. Ini origin, ini terminus. Dan dia non self intersecting, dia tidak boleh berpotongan. Itu disebut Jordan curve. Itu sudah ada dari dulu, kurva Jordan. Ya. Nah, ini contohnya nih. Kita beri permisalan dulu. Misalkan kita punya area nih. Kita punya area, kita sebut kurva J gitu ya. Kurva J itu pada sebuah bidang. Kita bisa melihat ini adalah area internal gitu ya. Ini area eksternal. Misalkan kayak gitu ya. Misal terdapat kurva J pada sebuah bidang sedemikian hingga bidang tersebut terpartisi menjadi dua himpunan interior dan eksterior. Ya. Di mana interior itu dan eksterior itu apa? Beririsan. Dari mana taunya? Ya kita anggap karena di sini ada hubungannya. Ada hubungannya antara interior dan eksterior. Dari interior dan eksterior ini intinya dengan kata lain dia dapat disimpulkan bahwa keduanya ini sama-sama kurva J. Saya tidak mengatakan kurva Jordan ya. Ini hanya kita sebut sebagai kurva J. Ya, entah Jeremy atau yang lainnya gitu ya. Nah, teorema Jordan curve itu mengatakan bahwa sebarang garis yang menghubungkan ini tadi ya. Sebarang garis yang menghubungkan sebuah titik di interior
dan dengan sebuah titik di eksterior, pasti harus memotong kurva J. Benar ya? Teoremanya kayak gitu kan ya. Kalau ini dari interior ke eksterior, dia akan pasti memotong pada kurva J. Lalu, tidak ada lanjutannya ya. Memotong kurva J. Padahal tadi harusnya apa? Kalau misalkan planar, ya, graf planar, dia tidak boleh memotong edge-nya seperti itu. Ya, edge-nya tidak boleh saling berpotong. Sekarang kita lihat langsung ke contoh deh. Teorema 5.1 dia menyatakan bahwa graf Kuratowski dulu sudah pernah saya sampaikan ke. Graf Kuratowski itu yang seperti apa gitu ya. Graf istimewa. Yang ini ada, masih ingat ya? K33 ya. K33. Apa yang atas 3, yang bawah 3 gitu ya. Terus kemudian setiap derajatnya adalah 3. Makanya disebut K33. Pada definisi planaritas, ada teorema sendiri yang membahas bahwa Kuratowski itu non-planar. Sekarang coba kita lihat sih. Kalau kita lihat sekilas, ya, misalkan yang K33, dia ini kan pasti sudah kelihatan ada potongannya, Bu. Sudah jelas non-planar. Coba sih kita geser posisinya gitu ya. Posisinya kita geser, misalkan 2-nya kita tarik ke sini, keluar gitu ya. Kan ini misalkan buah permainan bisa kita geser ya. 2-nya misalkan kita tarik keluar, 5-nya kita tarik ke atas, dan seterusnya. Sehingga membentuk seperti ini. Meskipun kita geser-geser, ternyata kita masih menemukan perpotongan edge. Maka dia tidak planar. Begitu juga untuk K5. Ya, masih ingat K5 bentuknya seperti apa? K5 itu bentuk umumnya harusnya nggak seperti ini ya. Ini nggak tahu ini kenapa ini dia kok bentuknya kayak gini. K5 masih ada perpotongan graf yang di sini ya. Di sini ditunjukkan bentuk umumnya K5 ada yang masih ingat? Kalau K33 kan seperti ini ya. Ini K33, lalu kemudian kita coba geser-geser, ternyata masih ada perpotongan sehingga tidak planar. Gitu ya. Baik, saya juga menunjukkan ini simulasi yang lebih mudah sih sebenarnya. Sebentar, saya tunjukkan ini apa. Posisi kayak gini misalkan. Sebuah representasi plane atau bentuk graf yang datar dari graf planar akan membuat graf tersebut memiliki region-region. Ya, misalkan kita pisah ya. Misalkan bentuk ini, ibaratnya ini adalah kawat, kita bisa menarik keluar, misalkan keluar jadi seperti ini ya, yang ini ya, sehingga ini nggak ada. Terus ini kita tarik juga misalkan, atau kita biarkan seperti ini, ya. Seperti ini kan akhirnya kan kita tidak menemukan perpotongan ya, kalau kayak gini ya. Akhirnya dia disebut graf planar. Terus kemudian kalau yang ini, seperti ini juga ya. Mungkin ini awalnya ada perpotongannya, terus kemudian ini kita tarik keluar sehingga tidak ada perpotongan, sehingga dia bisa disebut graf planar. Terus kemudian ini ada definisi lagi. Teorema 5.2 menyatakan bahwa sebuah graf planar yang terkonektif dengan V gitu ya, V vertex dan E edge, dia akan memiliki wilayah sejumlah, rumusnya ini, E min F plus 2. Nanti silahkan dicoba sendiri ya. Misalkan kita membuat graf planar, terus kita pengen tahu nih areanya itu ada berapa. Nah, ketika teman-teman bertanya, areanya itu untuk apa, Bu? Kenapa kita perlu mengetahui regionnya pada graf? Ini biasanya nanti akan digunakan dalam graf coloring atau pewarnaan graf. Ya. Graf coloring atau pewarnaan graf. Ada pewarnaan edge, ada pewarnaan vertex, ada juga pewarnaan region. Seperti itu. Nanti minggu depan kita akan pelajari. Bagaimana kita melihat jumlah regionnya? Kita bisa menggunakan rumus ini. Edge dikurangkan vertex ditambah 2. Lalu corollary 5.1 juga
menyatakan ya. Pada simple connected planar graph dengan R region, V vertex dan E edge, R region-nya tadi udah ketemu ya. Dengan E lebih besar dari 2, kita bisa menggunakan pertidaksamaan sebagai berikut. Ini saya lupa ini apa, lebih besar atau kurang dari ya. Nanti kita bisa coba cek edge-nya lebih besar sama dengan 3/2R dan edge-nya kurang dari sama dengan 3V min 6. Ini tinggal dipakai ya nanti ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Masih terkait definisi ya. Nanti silakan diputar-putar kembali di rumah ya setelah saya upload di YouTube ya. Nah, pada masalah planar. Soal YouTube itu ya. Kemarin saya buka YouTube cuma sampai minggu ke-6 loh. Ah, bohong. Loh. Nggak buka Anda. Sudah saya upload semua sampai yang terbaru ke YouTube saya ya. Silakan dibuka YouTube saya, channel saya, dibuka yang Discrete Matematik. Sudah saya masukkan semua sampai minggu terakhir. Namanya Puji Handayani kan Bu di YouTube itu. Iya. Nanti saya tunjukkan kalau ini setelah saya jelaskan ya. Semua saya ini memang tidak saya kasih linknya dan itu saya buat publik. Jadi kalau publik kan berarti semuanya bisa buka. Memang viewernya cuma dikit 1 atau 2 gitu ya. Ini anak-anak belum lihat atau gimana? Oh, Ibu analis atau gimana Bu? Enggak, saya buat publik kok. Kalau analis kan berarti kan kalau nggak punya link kan nggak punya. Dibuka dulu. Dibuka lagi. Lebih teliti. Semuanya saya publik punya saya. Oke? Selain itu? Selain video di YouTube? Belum ada ya? Saya lanjutkan ya. Karena ini belum graph representation. Lebih ngebut lagi ya. Nah, pada masalah planaritas ini ya, pertanyaan mendasar biasanya yang sering keluar itu bagaimana kita mengetahui sebuah graf itu memiliki sifat planar atau non planar gitu ya. Yang pertama kita perlu menggambarkan. Kalau menggambarkan kita menemukan edge yang saling berpotongan berarti dia non planar. Kalau kita bisa merubah graf tersebut sampai tidak ada perpotongan dari edge, maka dia planar seperti itu. Nah, kemudian selain dengan menggambar, kita juga bisa mengecek melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, jika G itu adalah graf disconnected ya atau graf yang tidak connected, dia akan planar jika dan hanya jika setiap komponennya planar. Maka coba cek planaritas setiap komponen graf tersebut. Cara yang kedua, hilangkan semua self loop gitu ya, karena tidak mempengaruhi planaritas. Ini mempengaruhi apakah graf tersebut sederhana atau tidak, gitu ya. Terus kemudian hilangkan semua paralel edge. Ini karena mempengaruhi terkait ini ya, edge-nya ada yang bergabung, ada yang bertumpukan atau tidak, gitu ya. Seperti itu. Paralel edge ini juga mempengaruhi tentang graf itu sederhana atau tidak. Terus kemudian hilangkan semua vertex berderajat 2 dengan menggabungkan 2 edge dalam satu series. Terus kemudian kita akan ulangi-ulangi langkah ketiga dan keempat ini sampai diperoleh sebuah graf H. Jadi hal ini misalkan kita diminta nih membuat graf planar dari graf G yang kita miliki. Kita cek apakah dia planar atau tidak, kita bisa melakukan hal-hal berikut. Seperti itu. Nah, misalnya kita bisa melihat nih, ini, teorema 5.3, graf H, misalkan, sebuah single edge, atau sebuah complete graph dengan 4 vertex, atau non-separable simple graph dengan vertex lebih dari 5, dan edge lebih dari 7, misalnya kita melihat ini. Kita bisa melihat ya ini ya, planar.
planar, 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 karena tidak ada perpotongan edge. Ya, graf H ini dari mana ini? Dia adalah graf yang dibentuk dari graf G, misalkan graf G yang diberikan, dengan mengikuti beberapa syarat yang tadi disampaikan. Misalkan edge yang kayak gini ya, edge yang berkaitan, vertexnya dihilangkan, jadi kayak gini. Ya, terus mana lagi? Yang ini, E1 dan E3, misalkan. Dia kan berkaitan, dijadikan satu. Terus kemudian, yang ini, ya, ini kan paralel edge kan? Kan dia sama-sama menuju pada vertex yang sama, dijadikan satu atau dihilangkan. Terus kemudian mana lagi paralel edge ini dan ini. Ya, ini kan paralel edge ya. Ini dihilangkan salah satu misalkan. Nah, kita pasti akan menemukan graf yang planar gitu. Ya. Terus ada lagi dalam planaritas itu disebut homeomorphic. Capek juga ya kita ya, materi 3 pertemuan langsung ini. Ada juga yang disebut homeomorphic gitu ya. Dua graf itu dikatakan homeomorphic jika salah satu graf dapat dibentuk dengan menggabungkan edge-edge dalam series atau menyisipkan vertex pada sebuah edge dan vertex tersebut berderajat 2. Misalkan ini. Ya, kita melihat kalau yang ini dia menghubungkan dua edge dalam satu series atau dia menambahkan di sini sebenarnya ya perlu ya enggak gitu ya. Misalkan kita tambahkan. Nah, tapi tujuannya kan masih sama ya, langkahnya masih sama. Maka dia disebut homeomorphic. Nah, teorema ini mengatakan syarat perlu dan cukup bagi sebuah graf dapat bersifat planar adalah jika graf tersebut tidak mengandung atau homeomorphic dengan graf Kuratowski. Ya, jadi jalan lain kalau lebih mudahnya, kalau kita melihat dia graf planar atau tidak, kalau dia tidak homeomorphic dengan graf Kuratowski, oh berarti dia planar, seperti itu. Dia mirip-mirip dengan isomorphic, ya, tapi ini homeomorphic. Ya, kalau homeomorphic, kalau isomorphic kan pasti sama, jumlah edge-nya sama, jumlah vertex-nya sama, terus jalurnya sama, terus habis itu derajatnya sama gitu ya. Kalau homeomorphic itu bisa dengan penambahan vertex baru yang dua derajat 2 gitu, atau dia menggabungkan dua edge dengan tujuan melewati satu vertex yang sama seperti itu ya, kayak seperti ini dan seperti ini masih bisa dikatakan homeomorphic seperti itu. Nah, bagaimana Bu yang homeomorphic dengan Kuratowski? Misalnya kita bisa melihat kayak gini. Ya, ini perlu di ini sih, diteliti banget sih sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya kalau dalam bentuk 3 dimensi dia itu tidak berpotongan gitu ya. Tapi kita kan kalau bicara planaritas ini, dia pada graf yang 2 dimensi gitu ya. Pada bidang 2 dimensi. Sehingga yang 3 dimensi tidak berpotongan ketika dia diletakkan di 2 dimensi, dia pasti akan berpotongan. Kita bisa kelihatan nih, di sini ada perpotongan. Kelihatan satu. Nah, ternyata kalau kita pahami, ya, kalau kita pahami, kita lihat pada vertex A, dia derajatnya 3. Dia menuju pada C kecil, C besar, dan A kecil. Tuh, ini kalau kita lihat kok kayak mirip dengan itu ya. Oh ini, salah. B kecil, C kecil gitu ya, bukan C besar ya. Karena dia menujunya ke sini. Menuju ke B kecil, A kecil, sama C kecil. Terus kemudian B besar dia menghubungi berhubungan dengan A kecil, B kecil, dan C kecil. Begitu juga C besar dia berhubungan A kecil, B kecil, dan C kecil. Wah, ini mirip sekali bentuknya dengan graf Kuratowski K33. Ya kan? Ini A besar berhubungan A kecil, B kecil, C kecil. B besar, A kecil, B kecil, C kecil. C besar, A kecil, B kecil, C kecil. Jadi bentuk graf ini dia itu homeomorphic dengan graf Kuratowski. Sehingga jelas bahwa
graf ini tidak planar. Seperti itu. Artinya apa? Ketika kita tarik, ibaratnya kita tarik kayak karet ke sini, dia pasti masih berpotongan. Kita tarik ke sini masih berpotongan. Atau kita pindahkan yang lain, pasti nanti kita akan tetap menemukan dia berpotongan. Dengan kata lain, ketika ada perpotongan di antara dua edge, maka tidak planar. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Di sini saya memberikan dualitas ini, saya rasa nanti silakan digambar, dibaca sendiri lah ya. Ini dualitas itu ibaratnya kayak kembarannya gitu lah ya. Nah, di sini saya menunjukkan aplikasi dari Planarity ya. Ini tiga macam graf yang ada namanya ya. Mereka itu bukan graf biasa tapi graf terkenal. Yang pertama itu dia disebut, aduh, di sini kok tidak disebutkan ya nama grafnya ya. Ini ada namanya kok. Oke, di sini tidak dijelaskan nama grafnya ya. Berdasarkan teorema 5.4 gitu ya, syarat perlu dan cukup bagi sebuah graf dapat bersifat planar adalah jika graf tersebut tidak mengandung atau homeomorfik dengan graf Kuratowski. Dengan kata lain dikatakan non planar apabila graf tersebut homeomorfik dengan graf Kuratowski. Ya, non planar ya. Non planar itu jika homeomorfik dengan graf Kuratowski. Nah, sekarang kita lihat graf A homeomorfik dengan graf B. Artinya ketika dia dipindah-pindah sesuatu yang menyebabkan perpotongan, itu dia tetap akan ada edge yang berpotongan. Sehingga bentuk ini tidak planar. Nanti jika ditanya, mengapa kok bentuk graf ini tidak planar? Karena dia homeomorfik dengan graf Kuratowski. K33. Terus yang kedua, nah ini kita lihat buktinya dulu. Nah ini ya. Misalkan kita pindah, kita bentuk. Bentuknya itu akan sama persis dengan K33. Nah seperti ini. Ya, kita akan lihat ulang. Tadi masih ingat ya? Saya sampaikan homeomorfik seperti apa, bisa menghilangkan antara dua edge yang berhubungan dengan satu vertex yang sama, atau bisa menambahkan satu vertex yang berderajat 2 kayak gitu ya. Makanya ini dilakukan seperti itu. Nah, setelah dilakukan seperti itu loh, ternyata bentuknya itu persis dengan K33. Sekarang graf yang kedua. Graf yang kedua ini sebutnya juga tidak disebutkan ini ya, nama ini ada namanya harusnya. Berdasarkan teori planaritas, sebuah graf dikatakan embedded in plane atau planar jika graf tersebut memiliki geometric representation, dapat digambarkan sudah jelas, sedemikian sehingga tidak ada perpotongan edge. Sekarang kita lihat. Nah, dari gambar ini kita akan mengumpulkan gitu ya, mana sih edge itu yang menyebabkan dia perpotongan. Nah, di sini saya tuliskan edge yang bikin perpotongan itu sumber dia tidak planar itu ini, serta ini. Lalu, tidak ada simulasi lagi ya ini ya. Berarti sudah jelas ya, ketika dia digeser-geser bagaimanapun, tapi ini ngunci kayaknya, kita tidak bisa geser ya. Misalkan kita pindah keluar, dia tetap akan ada perpotongan ini dan ini. Tapi ini ngunci, tidak bisa keluar. Sehingga karena jelas ada perpotongan, maka graf tersebut tidak planar. Terus kemudian yang ini, bentuknya kan aslinya seperti ini soalnya ya. Kita akan coba mengeluarkan bentuk ini ya. Ini kita keluarkan ke sini ya, kayak gini ya. Sehingga ini nggak ada. Kemudian ini kita keluarkan keluar. Sehingga ini tidak ada, alias bentuknya nanti menjadi seperti ini. Tapi kita masih menemukan perpotongan di sini dan di sini. Sehingga dipaksa kayak gimana pun bentuk graf 3 ini dia tidak planar. Seperti itu.
Nah, ini akan menjadi tantangan, silakan nanti dikerjakan sebagai tugas. Jadi, graf-graf yang tadi 3 macam itu sebenarnya graf yang ada namanya, ya. Begitu juga untuk ini, saya minta kalian melakukan observasi. Bu, bagaimana saya tahu jenis grafnya? Silakan cari di Google, sangat banyak. Ya. Kalian cek apakah graf toroidal, graf Mobius ladder, graf Mobius kantor, dan graf Haywood ini keempatnya planar. Beri penjelasan. Oke. Kayak gini. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak. Oke. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kita sudah mencapai pada bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu representasi graf. Ya. Nah, kalau kita bicara representasi graf ini, kita tidak akan jauh-jauh dengan masalah aljabar linear ya, yang sudah kita pelajari ya. Masih ingat tentang vektor space ya di graf ya? Tentang vektor space dulu di aljabar linear. Nah, kita akan membawa vektor space ini ke graf. Sebuah graf yang memiliki V vertex dan E edge dapat dinyatakan sebagai E-tuple. Apa itu E-tuple? Gitu ya. Ada yang tahu istilahnya E-tuple? Di sini saya bawa. Saya berikan. Tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan sebuah entitas yang lengkap. Misalkan saya tuliskan misalkan X, ya isinya tentang X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xe. Nah, dalam urusan vektor space gitu ya, X1 ini dia akan hanya bernilai 0 atau 1. Ya, 0 atau 1. Biner. Dia dikatakan 1 jika E ke I berada dalam G dan dikatakan 0 jika tidak berada di E. Seperti itu. Nah, karena graf memang hanya dapat direpresentasikan melalui GF2 itu adalah Galois field modulo 2. Modulo 2 itu berarti 0 dan 1 gitu ya. Yang berarti angka dalam tupel hanya bernilai 0 atau 1 saja. Sehingga sebuah graf yang memiliki E edge akan ternyatakan sebagai E-tuple yang berisi kombinasi angka 0 dan 1. Dan jumlah tupel maksimal adalah 2 pangkat E. Langsung saja. Contoh, ya. Ini misalkan graf G. Graf G itu kita pisah menjadi subgraf-subgraf misalkan ya. G1 dan G2. Jika graf G di atas memiliki 5 edge, maka Euclidean space dengan 5 tupel, graf tersebut memiliki 2 pangkat edge, 2 pangkat 5, atau 32 kemungkinan tupel. Jadi bentuk ini itu bisa dipisah-pisah sampai menjadi sejumlah 32 bentuk, gitu ya. Mulai dari zero vektor atau null graf yang isinya 00000 hingga 111. Atau nilai G itu sendiri. Ya, sebagai contoh subgraf G1 dinyatakan sebagai 10101. Apa artinya? Ada yang tahu?
E1-nya ada 1, E2-nya nggak ada 0, E3-nya ada 1, E4-nya nggak ada 0, E5-nya ada 1. Sehingga dituliskan 1, 0, 1, 0, 1. Ini adalah E1, E2, E3, E4, E5. Sedangkan G2 sama, berarti ini membicarakan E1, E2, E3, E4, E5. E1-nya nggak ada, E1-nya 0, E2-nya 1, E3-nya 1, E4-nya 1, E5-nya 0. 0, 1, 1, 1, 1, 0. Seperti itu cara membacanya. Oh, berarti ini kayak itu ya Bu ya, kayak array-nya dalam program ya Bu ya. Ya, belum dibawa ke sana. Nanti pada akhirnya dia akan dibawa ke matriks. Ini cara penulisannya dulu. Ngerti ya? Bisa ya? Kalau yang G berarti 1, 1, 1, 1. Karena E1 ada, E2 ada, E3 ada, E4 ada, E5 ada. Jadi disebut 1, 1, 1. Oke, ini cara penulisannya dulu. Nanti kita akan arahkan ke membuat matriksnya. Kalau ini saya rasa sudah jelas ya. Tadi G1 sudah ada, karena dia cuma isinya E1, E3, E5, sedangkan E-tuple-nya harus kita tulis semua, maka yang tidak ada kita tulis 0. Oke, seperti itu ya. Terus ini definisi dalam matematika diskrit 1 ya. G1, ini apa definisinya? Masih ingat? Cross apa? Cross, silakan diingat-ingat. Dengan cara apa? Menghubungkan keduanya, menggabungkan. Misalkan nih, ini sama ini, kita gabung. Jret gitu ya. Yang saling berkaitan kan hilang. Ya, yang saling berkaitan hilang. Silakan dicari lagi sifatnya ini. Saya nggak mau menjelaskan lagi. Sehingga G1 cross product ya. Ini bukan cross product, ini sebutannya apa? Kayak exclusive OR itu ya. Nah, dia XOR ya. definisinya kayak exclusive OR ya. Tahu ya, sifatnya exclusive OR ya. Sifatnya kayak gimana? Sama kayak true false. Jadi 1 ini kita nilaikan true, 0 ini kita nilaikan false. Nanti silakan dicek. Ya. Kalau kita exclusive OR ya, tapi exclusive OR itu kan sifat ibaratnya penamaannya. Kalau bentuknya ini sifatnya saya lupa, cross apa gitu ya. Silakan nanti dicari. Untuk sifatnya itu sama persis dengan exclusive OR. Jadi kita kalau ada benar sama salah itu gimana? Exclusive OR itu yang kita ingat kalau ada benar dan benar itu malah salah. Kalau ada salah dan salah itu malah salah gitu ya. Silakan nanti dicoba. Pokoknya ketika benar dan benar maka salah. Lah benar ini 1, salah itu 0. Sehingga ketika kita ketemu E3-nya 1, E3-nya 1, kita hubungkan maka dia menjadi 0. Gitu. Ya, saling berkaitan ya dengan madi 1. Seperti itu. Nah, terus kemudian, masih panjang ini ya. Kalau ini saya rasa sudah hafal ya kemarin ya. Kita ada dalam graf itu kita punya V, E sama C, pesi gitu ya, C. Atau trisula ini. Di mana V itu vertex-nya, E itu edge-nya, vertex itu simpul, edge itu sisi. Trisula ini adalah hubungan antara simpul dan sisi. Misalkan, simpul dan sisi, ya betul. Misalkan graf 1, G1, ya, pada edge 1 dia menghubungkan antara vertex A dan vertex C, dan seterusnya. Dia kemudian edge 2, dia menghubungkan vertex C dan vertex D, dan seterusnya. Ya, dan ini disebut geometric representation, yang ini disebut kombinatorial abstract. Sama-sama dalam bentuk graf. Jadi yang disebut representation of graph, ini adalah disebut kombinatorialnya, ini dalam bentuk geometric representation. Tadi kalau disampaikan dia bisa dinyatakan secara geometrik, artinya graf tersebut itu bisa dibuat gambar, bisa digambarkan, nggak terlalu rumit. Seperti itu. Ya, representasi grafnya. Terus kemudian, ini saya rasa ini aja, silakan dibaca sendiri. Nah, ini langsung kita bawa ke urusan
menyusun matriksnya. Ya, yang pertama kita bisa membuat incidence matrix. Definisi-definisinya dulu pernah saya sampaikan di pertemuan ke-9 setelah UTS. Nanti beberapa akan saya ingatkan dan mudah-mudahan teman-teman juga masih ingat untuk yang pertemuan ke-9 dulu. Misalkan kita punya matriks gambarnya ini. Dan kita itu diminta menyelesaikan incident matrix. Ya. Incident matrix pada sebuah graf G akan memiliki entry I, J. I, J. I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Yaitu jumlah insiden antara vertex VI dengan EJ. Ya. Jadi, ini harusnya di sini ya. Ini adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Bagaimana kita bisa menyusun matriks yang isinya 01 dan seterusnya ini? Dari melihat graf, representasi graf di atas. Sekarang kalian ingat-ingat, definisi insiden itu apa? Ya, insiden itu ya intinya yang ada kaitannya. Ada hubungannya enggak dia? Dari apa, Bu? Kita luruskan dulu. Kita tulis sebagai baris itu adalah vertex-nya. Vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5, vertex 6. Bagaimana kita tahu vertex-nya ada 6 dari gambar? Dari gambar grafiknya. Dari gambar grafnya. Terus edge-nya kita tulis edge-nya ada berapa jumlahnya di sini? Ada 7. Maka kita tulis E1, E2, E3, E4, E5, dan seterusnya. Lalu sekarang kita buat elemennya nih, Bu. Bagaimana caranya? Antara vertex 1 dan E1, apakah ada insiden? Apakah ada hubungan? Antara vertex 1 dengan E1? Oh, tidak ada, Bu. Tidak ada edge yang menghubungkan keduanya. Oke, berarti dia nilainya 0. Antara vertex 1 dengan E2, vertex 1 dengan E2, nggak ada hubungannya, Bu. Jadi insidennya 0. Antara vertex 1 dengan edge 3. Vertex 1 dengan edge 3. Oh ada, Bu, dia langsung berhubungan vertex 1 dengan edge 3. Berapa yang berhubungan edge-nya? 1 kali aja, Bu. Berarti 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini ada yang nilainya 2, Bu. Coba kita lihat. Vertex 2 dengan edge 1. Vertex 2 dengan edge 1. Karena dia itu self loop. Jadi dia berhubungan, ada yang keluar, ada juga yang masuk. Maka berapa edge yang berhubungan? 2. Dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan untuk penyusunan incidence matrix? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, saya lanjutkan. Oke, di sini ada caranya. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Intinya nanti kalau kita sudah ketemu insiden matrix itu mau diapakan. Nanti eksekusinya itu ya bergantung dengan materi-materi yang sudah pernah saya ajarkan di matematika diskrit 1 ya, atau bisa dibaca ini metodenya. Saya lewati saja. Kemudian untuk membuat cycle matrix, nanti silakan kalian baca. Dari graf yang sama, misalkan. Dari graf yang sama. Bagaimana caranya? Untuk cycle matrix, yang pertama kita akan tentukan, kita akan mengaitkan antara cycle atau sirkuit dengan edge-nya. Pokoknya kita yang harus kita kaitkan nanti dengan edge. Nah, berarti pertama, untuk mencari cycle matrix, kita akan mencari mana aja area-area yang bentuknya cycle. Misalkan, ini Bu bentuknya cycle. Ini Bu bentuknya cycle. Terus mana lagi? Ini ya. Ini bentuknya cycle. Terus kemudian ini. Saya kasih warnanya berbeda. Ada berapa banyak cycle? Misalkan ini 1. Saya kasih warna yang berbeda. Terus kemudian ini 2. Itu ya. Saya kasih warna yang berbeda lagi. Sebentar. Ini 3 cycle. 1 kali lagi saya kasih warna yang berbeda.
Ini ya. Ini. Nah, keempat warna ini kita gambarkan dalam bentuk ini. C1 isinya edge-nya E1. C2 isinya E2, E3, E4, E5. Misalkan yang pakai 2 itu yang biru ini ya, yang 2. C3 urutannya C1, C2-nya bebas ya, silahkan terserah teman-teman. C3, oh tadi yang menghubungkan E2, E3 dan seterusnya. C4 yang menghubungkan antara E4 dan E5. Seperti itu. Penamaan C1, C2 bebas. Nah, sekarang berarti kita mengacu pada ini aja ya. Kita mengacu pada ini kita supaya sama dengan matriks yang sudah saya susun. Lalu kemudian untuk menyusun cycle matrix gitu ya. Untuk cycle matrix ini harusnya kayak gini ya. Ini hanya bantuan aja. Yang sebagai baris adalah cycle-nya, yang sebagai kolom adalah edge-nya. Jadi kita akan melihat apakah edge tersebut ada di sirkuit tersebut. Kalau ada berarti nilainya 1. Kalau tidak ada nilainya 0. Kita cek sekarang. Apakah E1 ada di C1? Kita lihat. Oh ada, berarti 1. Apakah E2 ada di C1? Tidak ada. Berarti lainnya adalah 0. Gitu ya. Terus kemudian C2. Apakah E1 ada di C2? Tidak ada. Berarti 0. Apakah E2 ada di C2? Oh ada. Berarti 1. Dan seterusnya. Ketika edge tersebut berada pada cycle atau pada sirkuit yang sudah ditentukan, maka nilainya 1. Jika tidak, maka 0. Seperti itu. Gampang ya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah hampir jam 9. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, ini itu kayak saya itu kayak pernah lihat tapi namanya itu kayak lain, Bu. Apa namanya? Kalau nggak salah itu adjacency matrix, nggak salah. Oh ya ada lagi bawahnya itu. Bawahnya ada lagi. Jadi tergantung dari macam-macamnya. Kita diminta menyusun incident matrix, cycle matrix, juga diminta, kita lanjutkan aja misalkan ya. Ini ada cut edge matrix, ada lagi path matrix, ini ya, path matrix. Pokoknya sifatnya, semua sifat-sifat pada graf itu bisa kita susun menjadi matrix. Jadi kita tinggal mengikuti definisi darinya. Cycle itu definisinya apa, insiden definisinya apa. Dari graf tersebut bisa kita jadikan matrix. Adjacent matrix, ini kan yang tadi yang dimaksud. Adjacent matrix, berarti kita buat matrix yang isinya tentang graph adjacent. Kayak gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu cycle. Ini nanti silakan kalian baca sendiri karena waktunya terbatas ini. Fundamental cycle matrix ini saya rasa juga gak susah ya. Nanti silakan dibaca lagi teoremanya apa. Cut edge matrix berarti kita akan membuat matrix dengan mengikuti sifat cut edge pada graf. Seperti itu. Misalkan gini. Nilainya dia akan pasti ada definisinya nanti. Nilainya akan 1 jika cut edge ke I mengandung edge J. Dan nilainya akan 0 jika sebaliknya menghubung. Ada mengandung cut edge atau tidak. Seperti itu. Ya. Langsung saya salib aja. Pet juga seperti itu. Kita harus ingat definisi pet pada graf itu apa. Pet itu kan jalur. Ya. Pet matrix pada sebuah graf G berasosiasi dengan sebuah pet yang unik. Unik. Unik itu adalah pasangan vertex tertentu. Matriks ini memiliki entry P. P itu adalah petnya, IJ, di mana nilainya itu nilainya adalah 1 jika pet I memuat edge E dan 0 jika sebaliknya. Maka kita akan menyusun petnya. Misalkan saya buat pet 1, misalkan pet yang pertama adalah E3 dan E2. Pet yang kedua kayak cycle tadi loh ya, kayak cycle ya. Kita menyusun petnya terlebih dahulu. Apa saja. Nah, P1, P2, P3, dan P6 nanti kita akan buat di dalam matriks. Dia sebagai baris. Ya, P1, P2, dan seterusnya. Dan dia dikaitkan dengan edge-nya. Apakah edge 1 berada di pet 1? Oh, tidak ada. Berarti nilainya adalah 0. Apakah edge 2 berada pada pet 1? Oh, ada. Berarti nilainya adalah
1. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi semua sifat graf bisa dibentuk dalam sebuah matriks. Artinya kalau bentuknya sudah sebuah matriks, maka kita bisa dengan mudah menyelesaikan graf tersebut dengan beberapa sifat-sifat matriks yang sebelumnya kita pelajari pada matematika diskrit 1. Seperti itu. Ya, saya akan ngebut lagi karena sudah hampir jam 9. Saya ada acara dengan Pak Rektor. Nanti bisa ditanyakan setelah melihat video YouTube di saya diputar lagi gitu ya. Silakan ini dibaca lagi. Dan yang terakhir tadi adjacent matrix. Jadi kita menggunakan sifat adjacent pada graf dan kita susun dia dalam bentuk matrix. Ya. Masih ingat sifat adjacent? Masih ingat sifat adjacent pada matrix? Ya. Adjacent matrix pada sebuah graf G akan memiliki entry A. A ini mewakili adjacent tadi. Jadi dia adalah logo dari adjacent. Yaitu jumlah edge yang menghubungkan antara vertex I dan vertex J. Jadi barisnya adalah vertex, kolomnya adalah vertex. Jika di antara vertex 1 dan vertex 2 itu ada edge yang menghubungkan, maka nilainya 1. Jika tidak, maka nilainya adalah 0. Gitu ya. Contoh, ini harusnya geser ke kanan ya. Vertex 1 dengan vertex 1, apakah ada yang menghubungkan? Nggak ada. Nggak ada self loop. Jadi 0. Vertex 1 dan vertex 2. Vertex 1 dan vertex 2. Oh, ada satu edge yang menghubungkan. Jadi nilainya 1. Vertex 3 dan vertex 1. Vertex 1 dan vertex 3 ada parallel edge. Sehingga nilainya adalah 2. Dan seterusnya. Bisa ya, dengan mudah ya, mendapatkan adjacent matrix. Langsung kita lompat, misalkan vertex 4 dengan vertex 5. Vertex 4 dengan vertex 5. Mana ini hasilnya? 1, karena ada satu edge yang menghubungkan. Vertex 6 dengan vertex 6, misalkan tidak ada yang menghubungkan karena dia sendirian, maka nilainya adalah 0. Dan vertex 6 juga tidak berhubungan dengan vertex lainnya, sehingga edge yang menghubungkan semuanya tidak ada, adalah 0. Seperti itu. Ya, ini adalah adjacent matrix. Ini bisa dibaca lagi. Nah, biasanya apa aplikasi yang banyak digunakan dengan menggunakan beberapa matriks yang sudah kita pelajari, matriks yang dibentuk dengan melalui sifat-sifat dari graf. Salah satunya adalah switching network. Ya, switching network. Jadi misalkan kita akan menyalakan ini ya, switchbox ya. Switchbox misalkan diberi kotak berisi switching network di mana di dalamnya terdapat 8 switch A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian switch tersebut dapat dinyalakan saat di-on-kan gitu ya. Dan dapat juga dimatikan dari luar kotak. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda dapat mengetahui bentuk koneksi switch ini di dalam kotak tanpa Anda harus membukanya gitu ya. Berarti kan kita harus bisa mempelajari sifat-sifatnya dan dinyatakan dalam matriks tadi. Silakan ini juga nanti dipelajari ya. Silakan kalian baca-baca dan dipelajari. Kemungkinan nanti UTS UAS-nya saya akan memberikan tertulis tapi waktu penyelesaian 24 jam. Sehingga bobot soalnya akan lebih berat dengan soal yang biasanya saya berikan saat UTS. Ya, tapi Anda tidak perlu presentasi. Yang perlu presentasi hanya statistika dasar. Oke. Oke, saya rasa cukup karena saya juga sudah dekat dengan acara dengan Pak Rektor ya. Silahkan nanti kalian putar lagi, kalian baca-baca lagi materinya. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan. Bisa melalui grup WA atau bisa dalam diskusi minggu depan. Dicatat ya. Jadi jika ada yang kurang paham, silakan dicatat, ditanyakan pada pertemuan minggu depan atau ditanyakan dalam grup WA. Seperti itu. Ya, ditutup. Apa yang kamu pikirkan itulah yang akan kamu dapatkan. Jadi ini himbauan supaya kita tetap berpikir positif. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait pertemuan minggu depan? Oh ya Bu, itu yang soal link YouTube itu mungkin bisa Ibu share di grup Bu.